sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen produksi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi presentasi saya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Brigita Dia Pratiwi dari kelas 1D AKM, nomor absen 6, dari Prodi Akuntansi Manajemen, dan dari kampus Politeknik Negeri Malang. Nah, di materi saya ini yaitu manajemen produksi. Nah, topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama yaitu 1, pemilihan lokasi pabrik dan layout, yang kedua jenis dan proses produksi, yang ketiga pengendalian atau pengawasan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasan saya yang pertama, yaitu pemilihan lokasi pabrik dan layout. Di dalam pemilihan lokasi pabrik dan layout, ada tiga langkah. Langkah yang pertama yaitu lokasi sumber bahan baku. Sebelum melakukan pemilihan lokasi pabrik dan layout, perusahaan harus mengetahui lokasi sumber bahan baku. Karena setiap perusahaan membutuhkan bahan baku yang mampu memenuhi kebutuhan pabrik. Guna mengetahui lokasi sumber bahan baku, ialah untuk kepentingan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, contoh yang saya ambil dalam presentasi saya adalah kebun teh. Bisa dilihat di gambar slide saya yang pertama ini. Contoh lokasi produk yang saya ambil yaitu pabrik teh. Bahan baku teh diambil dari pucuk daun pohon teh, yang mana pohon teh hidup di daerah perbukitan, sehingga penanaman pohon teh dilokasikan di perbukitan kebun teh yang luas kebunnya berhektar-hektar. Oleh karena itu, pendirian pabrik teh harus berlokasi dekat dengan kebun teh, sehingga proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Nah, contoh yang saya ambil dalam presentasi saya ini adalah pabrik teh pucuk dan pabrik teh sosro. Bisa saudara-saudari lihat di gambar yang telah tersedia pada slide saya ini. Langkah yang kedua yaitu lokasi pasar produksi perusahaan. Setelah melakukan pemilihan sumber bahan baku, perusahaan menentukan lokasi pasar produk perusahaan. Lokasi pasar produk diletakkan atau didirikan di tempat-tempat di mana masyarakat di sekitarnya suka atau membutuhkan hasil produksi perusahaan tersebut. Nah, lokasi pasar produksi yang saya ambil adalah toko swalayan Indomaret dan Alfamart. Nah, gambarnya sudah tersedia ya di slide saya ini. Nah, langkah yang ketiga yaitu fasilitas transportasi. Transportasi dapat menjadi masalah yang sangat penting dalam menunjang proses pengangkutan bahan baku, serta para karyawan di perusahaan membutuhkan transportasi agar mempercepat proses produksi barang, serta pengiriman barang kepada konsumen. Nah, contoh fasilitas transportasi yang saya ambil adalah truk box ini. Karena pabrik-pabrik di sini itu menggunakan transportasi truk box ini untuk mengantar-ngantar barang-barang yang telah diproduksi kepada konsumen atau kepada toko swalayan yang tertera di slide langkah kedua tadi, yaitu Indomaret dan Alfamart. Jenis tata letak atau layout proses produksi menurut Russell dan Taylor dalam karangan buku Murdivin tahun 2014 pada halaman buku 397 sampai 401. Tata letak dibedakan atas yang pertama yaitu tata letak berorientasi produk atau produk layout. Nah, tertera pada gambar slide ini yaitu yang pertama langkahnya adalah gudang bahan baku.
Nah, setelah ke gudang bahan baku, proses selanjutnya adalah mesin bubut. Nah, setelah kita melakukan proses di mesin bubut, kita lakukan ke proses selanjutnya yaitu mesin drill. Nah, ketika sudah diolah di mesin drill, sudah selesai tahap di mesin drill, kita lakukan di tahap selanjutnya yaitu mesin gerinda. Nah, ketika sudah di mesin gerinda, hasilnya cukup bagus. Nah, kita lanjutkan ke mesin drill lagi. Nah, setelah ke mesin drill, kita lakukan proses perakitan. Nah, setelah melakukan proses perakitan, sudah selesai. Nah, selanjutnya adalah dimasukkan ke gudang produk jadi. Nah, tahap-tahap selanjutnya juga seperti itu. Seperti masuk ke mesin pres, terus ke mesin pelengkung, terus ke mesin drill dan ke proses rakitan dan selanjutnya ke gudang produk jadi. Begitu seterusnya. Tata letak yang kedua yaitu tata letak berorientasi proses atau proses layout. Nah, bisa dilihat di gambar yang tertera pada slide saya, yaitu ada proses latte departemen. Nah, setelah melakukan proses latte departemen, akan dilakukan proses milling departemen. Nah, setelah melakukan proses milling departemen, selanjutnya yang dilakukan adalah proses drilling departemen. Nah, setelah ada proses drilling departemen, setelah proses itu dilakukan, akan ada proses painting ya, akan dilakukan proses painting. Setelah melakukan proses painting, akan dilakukan proses grinding departemen lagi. Nah, setelah melakukan proses grinding departemen lagi, dilakukan proses assembly. Nah, setelah melakukan proses assembly, dilakukan proses receiving dan shipping. Nah, setelah melakukan proses shipping, dilakukan lagi proses latte departemen. Begitu seterusnya. Tata letak yang ketiga yaitu tata letak posisi tetap atau fixed position layout. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar yaitu gudang bahan baku, mesin las, mesin gerinda, mesin keling, gudang produk jadi, mesin gergaji, mesin gerinda, dan fasilitas pengecatan terpusat pada lingkaran yang ada di tengah-tengah pada gambar itu. Nah, itu itulah yang disebut dengan tata letak posisi tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan tata letak sumber bahan baku dengan pabrik. Yang pertama yaitu sumber bahan baku dekat dengan pabrik. Bisa dilihat dengan grafik yang tertera pada slide saya. Di sini sumber bahan baku dekat dengan pabrik. Grafiknya itu awal-awal itu adalah standar ya, biasa aja. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya posisi pabrik yang dekat dengan bahan baku, kualitas dan kuantitas suatu produk akan semakin meningkat. Karena tata letak sumber bahan baku dengan pabrik itu saling berdekatan. Nah, untuk selanjutnya adalah sumber bahan baku tidak dengan pabrik. Nah, bisa dilihat dengan slide yang tertera di sini. Di slide ini. Grafiknya yaitu yang pertama turun, kemudian naik, kemudian standar dan naik lagi. Nah, ini adalah grafik menurut saya yang tidak stabil. Karena kenapa bisa dikatakan tidak stabil? Karena sumber bahan baku ini tidak dengan pabrik. Otomatis kualitas dan kuantitas sumber bahan baku dan pabrik itu tidak terus meningkat, tidak terus stabil. Karena di sini dijelaskan bahwa kadang sumber bahan baku dengan pabrik ini kualitas dan kuantitasnya kadang naik, kadang biasa atau standar, kadang naik lagi, seperti itu. Kita lanjut ke bahasan kedua saya yaitu jenis dan proses produksi. Nah, di bahasan saya yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih jenis dan proses produksi yang akan dilakukan dalam mengelola suatu
pabrik atau suatu perusahaan ya. Jenis proses produksi ditentukan oleh macam hasil produksi. Contoh, jika hasil produksinya adalah makanan, maka proses pembuatannya disesuaikan dengan jenis makanan itu. Jika hasil produksinya alat-alat elektrik, maka jenis produksinya disesuaikan dengan jenis alat elektro. Nah, di sini adalah suatu tempat atau suatu pabrik yang di sini tempatnya adalah untuk melakukan sebuah proses-proses produksi. Contohnya, ketika kita melakukan proses produksi makanan, melakukannya adalah di tempat proses produksi makanan yang steril. Nah, untuk jenis hasil produksi yang dilakukan alat-alat untuk melakukan proses produksi alat-alat elektronik, itu ruangannya cukup luas. Karena di dalam melakukan rancangan alat-alat elektronik ini prosesnya adalah sangat cukup membutuhkan alat-alat yang sangat canggih dan alat-alat canggih itu ukurannya sangat besar. Nah, jadi untuk melakukan jenis proses produksi ini untuk membutuhkan ruangan yang sangat besar seperti contoh yang ada di sini. Selanjutnya yaitu dalam menentukan jenis proses suatu produksi harus melalui fase perancangan produk terlebih dahulu. Fase perancangan disusun sebagai berikut menurut Harsokusumo tahun 2019. Fase yang pertama yaitu fase mendefinisikan suatu proyek, merencanakan suatu proyek, menganalisis masalah yang ada, dan penyusunan teknis dari sebuah produk. Yang kedua yaitu fase merancang konsep suatu produk. Yang ketiga yaitu fase perancang produk. Yang keempat, fase menyusun dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan produk. Nah, contoh yang saya ambil dalam slide ini adalah pembuatan kayu, pembuatan mebel. Nah, untuk pembuatan mebel, proses yang pertama yang digunakan adalah memilih kayu di hutan. Jadi memilih-milih kayu terlebih dahulu, mana nih yang kayunya bagus untuk dibuat menjadi mebel. Nah, setelah ada menemukan kayu yang sudah bagus untuk menjadi mebel, nah, kita lakukan tahap yaitu menebang kayu. Nah, di sini kita lakukan penebangan kayu yang sudah kita pilih tadi. Setelah kita sudah menebang kayu, nah, kita kumpulkan kayu-kayu yang sudah kita tebang tadi menjadi kayu gelondongan. Gitu. Nah, setelah kita menggelondong kayu tersebut, kita memberikan kayu gelondongan tadi kepada pengrajin kayu agar menjadi sebuah mebel yang cantik-cantik dan dapat digunakan untuk konsumen di masyarakat. Nah, setelah diolah menjadi sebuah mebel yang cantik dan dapat digunakan di masyarakat sebagai mungkin kursi, meja, atau alat-alat mebel lainnya. Nah, setelah terjadi penyusunan mebel atau mebel yang sudah jadi di pengrajin kayu tersebut, nah, pengrajin kayu mengirimkan mebel-mebel yang sudah jadi tersebut seperti kursi, meja, atau lemari, atau mungkin cermin. Nah, itu ditaruh ke toko mebel. Nah, setelah ke toko mebel, proses selanjutnya adalah terjadinya proses jual beli seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bahasan yang terakhir nih. Nah, bahasan yang terakhir adalah pengendalian atau pengawasan produksi. Di dalam pengendalian dan pengawasan produksi, ada penjelasan tentang pengendalian atau pengawasan produksi. Nah, penjelasan pengendalian atau pengawasan produksi ini adalah proses, cara, pembuatan pengendalian dalam pembuatan suatu produk.
Pengendalian atau pengawasan produksi dilakukan mulai dari perencanaan, proses, hingga hasil produk bila terjadi kesalahan atau masalah dalam proses secepatnya. Kita kendalikan sesuai dengan perencanaan dan pengawasan dilakukan sampai proses produksi berakhir, yang menunjukkan hasil produksi berhasil sesuai dengan perencanaan. Pengendalian atau pengawasan produksi dilakukan agar kualitas suatu produk dapat terjadi dengan baik hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, seperti contoh gambar yang saya pilih ini. Nah, contoh yang saya pilih ini adalah seorang manajer dengan bawahannya melakukan proses pengawasan atau pengendalian produksi. Nah, mengapa hal proses pengendalian atau pengawasan produksi ini sangat penting? Karena jika tidak dilakukan pengendalian atau pengawasan proses produksi, maka terjadi kesalahan dalam mencetak suatu produk. Nah, di dalam suatu pencetakan produk ini, jika tidak terjadi pengendalian atau pengawasan produk, akan terjadi kecacatan dalam hasil sebuah produksi seperti itu. Nah, di sini terjadi kegiatan pengendalian pengawasan tersebut ya, teman-teman. Pemantauan produksi dan pengendalian proses operasi yang lebih besar sering dijalankan dari ruang pusat, yaitu yang disebut ruang kendali atau ruang operasi atau pusat kendali operasi. Area yang muncul dari manajemen produksi proyek berdasarkan melihat aktivitas proyek sebagai sistem produksi, mengadopsi gagasan yang sama tentang pengendalian produksi untuk mengambil langkah-langkah atau mengatur perilaku sistem produksi, di mana dalam hal ini sistem produksi adalah proyek modal, bukan fasilitas fisik atau layanan yang tersebar secara fisik. Nah, di dalam proses pengendalian produksi ini adalah kita memantau bagaimana sih perkembangan proses produksi yang sudah kita lakukan sejauh ini. Nah, di dalam proses pemantauan produksi ini, seperti contoh pada gambar yang sudah tertera di slide saya, yaitu itu adalah lokasi di mana kita melakukan pemantauan produksi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, lokasi atau kondisi di mana kita sebagai karyawan untuk memantau proses produksi. Jadi seperti itu lokasinya. Sekian bahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan maaf atas perkataan-perkataan saya yang mungkin kurang tepat. Sekian dari saya. Thanks for your attention. Terima kasih.